Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriki Ovia, NPM 22755040, Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan, berbagai standar dan kerangka konseptual. Yang pertama yaitu pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Pembentukan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun 1994, dengan dikeluarkannya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang merupakan pedoman menyusun laporan keuangan di tahun tersebut. Kemudian, Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan revisi total terhadap Prinsip Akuntansi Indonesia dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional dan melakukan perubahan nama dari PAI menjadi SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, dan 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Pada tahun 2008, Komitmen Indonesia sebagai anggota G20 mendukung IFRS (International Financial Reporting Standard) sebagai standar akuntansi keuangan global. Pada tahun 2012 dilakukannya konvergensi di mana pada umumnya SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS standar per 1 Januari 2009. Dalam rangka mengikuti perkembangan standar akuntansi global yang progresif, konvergensi tahap kedua terus dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Konversi SAK efektif per 1 Januari 2015 sejak substansial konvergen dengan IFRS standar efektif per 1 Januari 2014 dan PSAK ini selalu update standar baru di tahun 2015, 2018, dan 2020. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan berbagai standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan PSAK. Standar akuntansi keuangan ini dijadikan pedoman standar bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu menggunakan standar akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan entitas privat. Standar akuntansi keuangan entitas privat ini efektif akan berlaku pada tahun 2025, yang sekarang namanya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, atau yang dikenal SAK etap. SAK etap akan berlaku sampai tahun 2024 dan akan diganti dengan SAK EP. SAK EP disusun untuk memenuhi kebutuhan privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum seperti general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. 3 yaitu standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Ini adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan mikro, perusahaan kecil, dan perusahaan menengah yang dimana salah satu ukurannya adalah penjualan kurang dari 50 miliar. Itu boleh menggunakan SAK EMKM. 4 yaitu standar akuntansi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi syariah seperti perbankan syariah dan lain-lain. Yang kelima yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP yang digunakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan kerangka konseptual pelaporan keuangan KKPK. Dalam kerangka konseptual ini dijelaskan yaitu tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan yaitu bertujuan menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya pada entitas.
Di dalam kerangka konseptual ini dijelaskan juga karakteristik informasi keuangan. Adapun cirinya yaitu karakteristik kualitatif yang harus relevan. Informasi yang dikatakan relevan yaitu informasi yang kita berikan itu mempunyai nilai produktif, nilai konfirmasi, dan memperhatikan materialitas. Informasi tersebut harus direpresentasi tepat, lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Selain itu, kita juga harus mempunyai nilai keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Adapun unsur-unsur laporan keuangan yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, dan penghasilan. Dan ada pula pengakuan dan pengukuran. Pengakuan yaitu pengakuan transaksi yang kita akui, apakah transaksi itu kita catat atau tidak. Dan pengukuhan yaitu seberapa besar transaksi itu dicatat dengan melihat dasar pengukurannya yaitu biaya historis, nilai kini, dan nilai kini itu seperti nilai wajar, nilai pakai, pemenuhan, dan biaya kini. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.